Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita agendanya sama ya. Agendanya melanjutkan pembahasan. Pertama sekali saya ingin menanyakan progres Anda ya. Progres kelompok. Lalu nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Bukan diskusi, materi baru ya. Materi baru terkait dengan finansial. Oh ya, sebelumnya saya ngecek mahasiswa baru yang kemarin siapa namanya? Itu sudah join belum? Belum ya? Siapa? Yang kemarin itu ada yang Hara itu keluar lagi, Bu. Hah? Hara itu keluar lagi. Sahara keluar lagi. Itu gimana sih? Iya, betul. Keluar lagi. Makanya dia dapat yang Kenapa? dapat itu karena udah ketemu sama dosen ekonomi survivalnya dia. Oh gitu. Terus yang dari ininya pindah jadi dia. Oke. Ya udah. Saya juga bingung tuh apa namanya. Soalnya juga udah minggu keempat betul, udah terlalu terlambat ya, minggu keempat baru join. Kemudian itu kenapa? Nggak jelas suaranya. Nggak jelas suaranya deh. Dia dosennya katanya dia kelas ekonomiknya ke Rasmi. Ya, makanya Iya. saya bingung. Sebentar, saya coba kontak dulu. Ini udah masuk, kayaknya namanya tuh udah masuk absen saya. Oke, sambil ini saya cross check lagi. Silakan masing-masing kelompok berikan progresnya ya, berikan progresnya sebelum nanti kita break azan maghrib. Kemudian nanti kita diskusi tentang topik ini ya, finance ya, finance. Silakan, kelompok berapa dulu? Halo, kelompok berapa dulu? Silakan. Ini minggu kelima ya. Udah setengah semester. Nah, nggak kerasa kan? Udah setengah semester. Beberapa kelompok saya sudah 70% udah selesai ya. Udah, maksudnya alatnya udah selesai 70%. Iya, 70%. Apa namanya? Tinggal improvement, kemudian pengetesan. Aduh. Silakan. Halo, siapa nih yang mau duluan? Kemarin sudah clear ya, sudah clear bahwa jangan sampai kita salah persepsi nih. Anda exhibition itu ada alatnya gitu ya. Dan kalau fungsinya mau disimulasikan silakan, nggak masalah. Tapi alatnya itu ya Anda bawa di boots Anda gitu, jadi ada buktinya. Gitu. Bukan berarti bahwa hanya simulasi saja ya. Dan ini kan pengerjaan 1 tahun ya, 1 tahun ya Anda sesuaikan lah apa namanya, setahun itu tuh ya yang diperlihatkan itu adalah hasil yang proper gitu. Baik, kelompok berapa nih? Kok nggak ada yang muncul? Silakan.
Halo, kelompok 1, kelompok 2. Wah, kok diam aja? Anda mau presentasi nggak? Oke. Nextnya mungkin kita lebih fokus ke sistemnya Bu, ke programnya Bu. Karena dari hardware kurang lebih dari material juga udah lengkap. Paling ada kurang-kurang dikit sih, insya Allah cepat lah. Material sudah lengkap ya? Berarti ada rencana apa tadi pengurangan dimensi? Ya kita lagi assess buat memperkecil Bu. Makanya saat ini kan boxnya lumayan, nggak lumayan sebenarnya agak besar ya. Agak sedikit berbeda dengan apa yang kita tampilin waktu presentasi prototipe. Jadi mungkin kita lagi coba assess gimana caranya supaya bisa lebih compact lagi, lebih kecil lagi gitu Bu. Biar lebih padat lah gitu istilahnya, lebih enak dilihat. Oke, sebentar ya, ini saya ini ya sebentar. Lalu apa lagi ininya progresnya? Ya kemarin baru setting OS-nya, terus kita juga baru mulai untuk masuk ke software, cuma kita masih nyiapin Gimana? Masih nyiapin package softwarenya dulu Bu. Package softwarenya, oke. Masih kemarin kita udah rencana pakai Visual Studio, baru install kayak nge-setup Git akun Git dan lain-lain, akun GitHub dan lain-lainnya. Terus
Eh, Setting Raspberry Pi juga. baik. Nah, segala bentuk pengetesan itu dipastikan ya. Mungkin ini mirip-mirip kali ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini ISI tahun berapa ya, saya lupa. Kelihatan nggak? Ini juga pagar, sistem pagar otomatis. Wiringnya, kelihatan? Kelihatan kah? Halo, kelihatan ya? Kelihatan mah. Ini diskusi mereka. Ya, karena nanti kan tahapannya Anda sampai ke, saya nggak tahu ya bentuk Anda nanti Anda pakai kabinet, apa sih namanya nih? Jadi lupa saya. Enclosure. Ya box ini kan ya kabinet, kalau kabinet yang gede apa nih namanya? Enclosure panel Bu. Ya panel. Nah, di sini juga lumayan mengkonsumsi waktu ya tentunya pada saat pengetesan. Nah, tapi tergantung Anda ya. Nanti kan kalau Anda kan kecil ya. Kalau ini kebetulan dia ada display pas di kabinetnya, jadi dia harus memastikan semua fungsi apa namanya ini indikator di kabinetnya itu bekerja. Lalu tentunya juga secara fungsi ya. Nah, ini kemudian ini kan belum nih, ini belum pengetesan ke pagarnya. Ini masih pembuatan, ini proses pagarnya, kemudian di ini pengecek. Nah, ini pemasangannya ya. Kalau dia sih bikin sepagar-pagarnya gitu. Jadi kebetulan ini rumahnya ada salah satu timnya itu kebetulan rumahnya ya tipikal ini ya, tipikal cluster tidak berpagar. Jadi mereka cuman pagarnya dibuat sesederhana mungkin aja karena kan fungsinya lebih ke alatnya ya. Tapi pagarnya itu sebagai simulasi dia bisa ini alatnya bekerja. Jadi dia bikin ini kan pagar kayu aja ya biasa gitu. Kemudian ini nanti tentunya bagian pengetesan, bukan yang final ya ini di hard disk saya soalnya nih yang tersisa di laptop saya. Jadi saya ingin memperlihatkan semua bagian itu Anda atur waktu Anda gitu ya, karena Anda butuh untuk pengetesan. Mana ini? Ada nggak di sini? Ya, pengetesan jarak dan tas seperti inilah ya. Ini kan dia pakai remote ya, jadi per jarak berapa gitu kan, jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter, 30 meter. Nah, ini yang saya sampaikan yang silakan kalau kan nggak mungkin pakai rumahnya dibawa gitu kan, kalau Anda kan sistem security ya. Jadi tapi setidaknya di videonya mereka merepresentasikan ini gitu. Nah, kemudian logik pengetesannya. Nah, kalau sistem Anda seperti apa? Kalau ini kan kebetulan karena kontrol pagar ya, maka mereka mengecek sampai batas mana nih paling jauh. Ini sampai 50 meter gitu kan, pengujian 50 meter, masih bisa dikontrol gitu. Nah, sampai dengan sisa waktu berarti kan week ke-15 itu Anda sudah exhibition ya. Nah, pastikan jadi begitu alatnya selesai, ini kan minggu ke-5. Berapa lama Anda butuh? Tadi Taftan bilang Anda sudah mulai ke programmingnya ya. Kemudian nanti sudah mulai konfigurasi dan seterusnya. Pastikan testingnya ini testingnya juga cukup menyita waktu ya. Nah, ini tampilan akhirnya ya. Mereka bikin pagar sendiri. Tapi pagarnya sederhana aja, karena kan konsennya ke sininya gitu ya. Jadi, nah tentu setiap bagian seperti ini kan mereka menggunakan motor gearbox. Nah, itu dites dulu. Kemudian bagian apa lagi sampai sebelumnya terintegrasi semua, baru secara keseluruhan dites yang tadi jarak.
Ini saya ngacak nih, ininya dari bawah ke atas, harusnya dari atas ke bawah. Saya dari atas ke bawah dulu deh biar seragam. Nah ini testing ya hasil simulasi. Jadi pastikan ya bahwa nanti Anda mengetes ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Pastikan semua fungsi itu teruji gitu. Ya. Nah, kayak gini kan ya tentunya nggak mungkin dibuat di apa? Kalau si boxnya bisa digambar dipamerkan gitu. Tapi cara dia bekerja tentu silakan Anda siapkan videonya misalkan. Ya. Nah, sampai Anda menyiapkan dokumentasi ini pun juga Anda pastikan ya di rentang waktu itu tadi gitu. Jadi waktu kita memang sangat singkat. Ini aja nggak kerasa udah minggu kelima ya. Nah ini push button kalau misalkan kontrol panel ditekan manual, jadi dia bisa manual dari sini atau by remote misalkan. Nah indikatornya nyala tidak, nah itu juga mesti dites. Nah demonya ini semua silakan Anda videokan ya. Nah ini pengecekan limit switch-nya ya. Kemudian ini pengecekan pengetesan motor gearbox. Kemudian ini ya ini mereka pakai rantai motor bekas, kemudian ya harus dipastikan sejajar ya supaya bisa bergerak dengan baik gitu. Ya. Jadi kurang lebih hal-hal seperti ini ya. Sama halnya dengan ini juga IS ya. IS mereka mengetes kalau ini tentang apa ini? Wireless ya. Ini alat mereka bikin apa ini? Bikin udah lupa saya. Power bank solar cell tapi pakai wireless charging ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Jadi mereka tes apa bisa ngecas apa tidak gitu kan. Nah, ini proses ini kalau yang kayak ini yang saya bilang ada beberapa alat yang memang memungkinkan untuk Anda pamerkan dan pengetesannya pun di sana gitu. Itu silakan aja. Anda nggak perlu sediakan video dan seterusnya. Atau mungkin video ya sebatas video tambahan ya, tambahan untuk mungkin Anda pengen kasih lihat slideshow seperti ini ya. Pada saat aktivitas itu mereka cukup lengkap ya mendokumentasikan semua dan tahapan pengetesannya pun cukup detail gitu ya. Nah silakan aja kalau ini misalkan Anda videokan gitu. Tetapi untuk alat-alat yang bisa dites langsung, nah akan sangat baik jika bisa dites langsung gitu ya. Ready untuk dites, apalagi dites oleh juri ya, sehingga juri bisa memastikan bahwa alatnya memang bisa bekerja dengan baik. Itu ya. Nah ini hal-hal seperti ini terlihat simpel tetapi nanti ternyata dia juga butuh waktu juga gitu. Jadi saya pengen memastikan bahwa Anda sudah memperhitungkan waktu untuk pengetesan juga. Gitu ya. Ini kurang lebih seperti inilah ya. Nah ini Anda bisa lihat ya progres per minggunya ya detail gitu loh, laporannya itu detail. Ini pun nanti saya minta ya ke Anda laporan finalnya, nanti kan di minggu ke-16 kita ada laporan kan, ada final project kan, nah bentuknya seperti ini, Anda buat laporan ini. Seperti ini ya. Jadi ini konfigurasinya gimana, wiringnya gimana ya. Dan ini nggak perlu dipresentasikan, karena kan final exam Anda itu kan setelah ini ya, setelah exhibition, jadi buat apa presentasi lagi. Cuman ini aja saya minta dalam bentuk laporan aja ya, tapi laporannya datanya lengkap ya, karena ini kan mau saya setor, saya jadikan bukti ya kegiatan Anda gitu ya, kegiatan project IS Anda ke tim mata kuliah ini. Itu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah itu dia, makanya saya sampaikan ke Anda, kalau Anda minggu per minggu itu clear ya tahapannya, maka nanti Anda tinggal pada saat membuat laporan ini tuh ya sudah tinggal disubmit saja gitu ya. Atau nanti mungkin ini buat
Template-nya saya berikan di depan ya, jadi Anda tahu. Tapi dokumentasi ini nggak bisa saya kasih. Yang ini nggak boleh, ini proprietorinya mereka kan. Nggak bisa saya share, tapi template-nya saya kasih. Ya, ya. Jadi Anda nyicil lah, nyicil. Ini kelompok ini ya tahun-tahun lalu tuh ya pada saat mereka exhibition mereka nggak nyiapin ini lagi, udah minggu depannya udah tinggal kirim aja ke saya karena mereka nyicil, udah terbentuk gitu loh. Gitu ya. Nah, ini tadi catatan kelompok 2. Oke, berarti penambahan screen, adanya rencana memperkecil dimensi, sama satu lagi tadi apa Bimo? Lupa tadi. Bimo tadi bilang apa ya? Apa tadi? Iya Bu. Oh, menyesuaikan dengan budget gitu ya? Apa tadi ya? Tadi Bimo bilang ke catat sama saya. Bisa diulang lagi nggak? Iya Bu, itu apa? Saat ini kan lagi proses sistem programmingnya Mas Stefan. Oh, Mungkin yang tadi itu benar kata Mas Isnu Bu. Jadi maksudnya kita ada lagi assess nih panel yang sekarang kita mau coba kecilin. Cuma itu benar lihat budgetnya dulu. Oke, baik. Problem sejauh ini gimana? Nggak ada? Masih ini ya, normal-normal aja? So far belum Bu. Insya Allah belum. Oke, tadi apa tadi? Komponen udah oke ya? Udah lengkap semua maksud saya? Oke, baik. Baik, itu apa lagi ya? Ini minggu kemarin. Oke, ada lagi yang akan disampaikan? Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Oke, pas ya. Nanti azan kita break dulu. Lalu nanti kita diskusi materi ya. Silakan. Mana kelompok 1? Progresnya disampaikan. Halo. Kok diam? Mana nih? Kelompok 1 nggak ada. Halo? Kelompok 1? Adi? Ya bentar Mam. Bentar. Halo, apakah terdengar? Feedback kayaknya. Izin presentasi Mas, muncul. Ya, silakan. Gimana kelompok 1? Bentar Bang. Lalu apakah terlihat tampilannya? Oke, silakan. Baik, mungkin berikutnya untuk
update informasi dari kelompok 1. Kemarin mohon upload tanggal 30. Oh, dari kelompok kami mencoba merealisasikan proyek yang untuk sistem kontrol dan monitoring. Nah, mungkin untuk laporan yang di tanggal 3 kita mulai mau rakit-rakit rangkaian yang kemarin sempat disimulasikan di Adi, online. di saya suaranya ini ya, putus-putus apa hilang-hilangan gitu. Yang lain gimana? Clear nggak? Sama Bu. Oh, iya. Benar. Apakah terdengar suaranya? Jelas. Masih agak hilang-hilangan. Atau anu aja, langsung aja, nggak usah pakai headset. Langsung aja. Sekarang terdengar. Nah, ini lebih jelas. Ya, jadi ulang lagi dari awal bentar. Loh, kok hilang? Baik, apakah terlihat untuk tampilannya? Halo? Halo, Mam, apakah terdengar suaranya? Ya, silakan. Ya, jadi di kelompok 1 mungkin untuk update informasinya kemarin pas pertama-tama itu membuat suatu simulasi, cuman itu simulasinya sifatnya masih online. Dan pada tanggal 3 kemarin kita mencoba untuk merealisasikan dari proyek yang dari simulasi itu kita realisasikan dalam bentuk perangkat yang dalam bentuk hardware gitu. Jadi kemarin sempat mencoba ngetes perangkat atau mengonekkan dari ISP-nya ke perangkat relay, dan kemarin juga mencoba untuk mengoneksi dari ISP ke LCD, dan mencoba juga untuk koneksi ISP-nya ke perangkat pembaca arus dan daya. Dan ada perubahan dari kelompok 1 kemarin itu sempat menggunakan atau dari servernya kemarin mencoba menggunakan Blink. Cuman untuk Blink itu kalau kita ingin menambahkan banyak perangkat input atau output, dia kenanya berbayar gitu. Jadi dari kelompok kami mencoba membuat server web untuk kedepannya. Jadi kemarin kan pakai Blink. Halo? Ya, terbatas. Blinknya terbatas. Iya, untuk P-nya terbatas. Dari yang Blinknya kan kalau kemarin sempat dicoba tuh mungkin trial dari pihak Blinknya tuh cuma dapat 4 atau 5. Sedangkan untuk proyek kita kan nanti ingin mencoba menggunakan 8 relay. Jadi kemarin juga sempat ada perubahan. Yang sebelumnya tuh sebenarnya kita merakitnya 4 relay, dan untuk nextnya kita akan mencoba di 8 relay. Dan untuk kedepannya kita juga mungkin ingin membuat aplikasi juga. Kalau kemarin kan masih menggunakan Blink media sebagai hostnya gitu. Terus sekarang
mungkin menggunakan server web atau aplikasi sendiri. Mungkin untuk kelompok 1 baru sampai situ Mam, untuk dari pengembangan dalam produknya. Cuman kita juga sambil mencoba untuk membuat perangkat hardware-nya atau nanti yang akan divisualisasikan di saat exhibition gitu. Membuat model seperti apa itu yang Market. kayak kemarin itu yang sempat ditampilkan oleh di depan begitu Mam. Marketnya Mungkin. maksudnya. Anda rencana mau apa? Mau saat exhibition itu Anda akan menyiapkan market atau gimana? Gimana Mam? Pada saat exhibition Anda rencana akan menyiapkan market Gimana Mam? visualisasi? Hah? Pada saat exhibition, suara saya nggak jelas ya? Tadi sempat terputus. Pada saat exhibition nanti, apakah Anda akan berencana menyiapkan market? Jadi saya nggak tahu Anda bikin layout yang merepresentasikan ruangan sehingga terlihat kalau saat ini lampu di sini mati, kemudian visualisasinya seperti apa? Apakah seperti itu? Kalau kemarin sempat bicara dengan kelompok itu ingin membuat yang seperti bukan berbentuk 3D sih. Untuk awal sempat diomongin sempat bicara di 3D, cuman memikirkan itunya spare waktunya tentunya tidak kena gitu. Jadi kemarin sempat ada ide dari grup itu buat yang menggunakan yang stand gitu Mam. Jadi dari standnya itu kayak ada foto atau gambar ruangan. Nanti dari gambar ruangannya itu dikasih lampu gitu Mam. Jadi bisa lampu, misalnya itu juga kita akan membuat simulasi seperti dipasang top kontak jadi untuk sistem monitoringnya nanti ketika ada kayak perangkat kipas atau perangkat komputer atau perangkat seperti charger, nah nanti yang pembaca monitoringnya itu akan membaca dari watt atau tegangan atau ampere dari sebuah adapter atau alat yang akan kita ukur gitu. Jadi ada sebentar, ini Anda bikinnya itu dalam bentuk prototype atau memang nanti Anda akan aplikasikan langsung? Mungkin kalau untuk produknya kan sistem kontrol dan monitoring ya. Mungkin kalau dari produknya yang kami jual mungkin bentuknya kotak gitu Mam. Jadi dalam kotak itu kan ada relay sampai 8 dan ada USB. Nah mungkin kalau untuk simulasinya kalau hanya kotak saja kan mungkin membingungkan gitu. Makanya kita juga mencoba untuk simulasinya. Nah simulasinya itu menggunakan tambahan-tambahan seperti stop kontak tadi dan stand itu Mam. Jadi yang stand dan stop kontak itu lebih ke arah untuk membantu simulasi produknya sih Mam gitu. Jadi kalau dari produknya kita pure untuk sistem kontrol dan monitoring. Nah nanti kalau misalnya untuk simulasinya atau nanti kalau misalnya akan dipasang di industri yang berminat atau developer rumahan yang ingin memasang model rumah smart home, mungkin bisa kita coba custom juga Mam gitu dari produk kotaknya itu. Jadi bentuknya produknya kotak, cuman untuk membantu simulasi kita menggunakan stand gitu Mam, untuk support mempresentasikan alatnya itu Mam. Oke, saya terus terang belum kebayang ya nanti cara Anda mempresentasikannya gitu. Cuman ya ini kan karena belum masih proses gitu. Nanti saya belum bisa bisa komentar banyak terkait dengan nanti Anda mensimulasikan ini, dimana kan ini kan tujuannya itu tuh sistem monitoring penggunaan listrik yang bisa diaplikasikan di perkantoran atau di industri kan ya. Nah, kemudian Anda buat alatnya gitu kan.
Nah, artinya kan dia akan mencatat berapa, misalkan kalau dia diaplikasikan di lampu, kemarin tuh apa saya lupa, konsumsi, dia akan mengakumulasi konsumsi dayanya ya, pemakaian dayanya. Iya, kalau kemarin ditarik dari pas materi desain thinking semester 1 itu kan tentang penggunaan listrik yang melonjak gitu, yang tidak bisa kita kontrol atau kita ketahui. Dan mungkin juga dari permasalahannya mungkin dari akses juga ya, karena mungkin jaraknya terlalu jauh. Mungkin jadi dari operator juga sisi dari sisi untuk mematikan atau menyalakannya itu inisiatifnya bahasanya mungkin agak turun juga gitu kan. Makanya kita untuk itu yang saya masih belum kegambar ya buat kelompok 1 itu. Anda kan sudah menyatakan tujuan alat ini untuk itu ya, untuk menggunakan monitoring, kemudian untuk mematikan lampu itu apa namanya, otomatis mati di jam, misalkan katakanlah pada saat terang dia sudah mulai terang, katakanlah jam 6 pagi lampunya otomatis mati, tapi nanti di jam 6 sore lampunya otomatis nyala gitu kan, karena kan udah gelap. Nah, artinya kan ada settingan yang harus Anda perhatikan, kemudian settingan ini apa namanya, itu yang akan men-trigger sensornya ya, untuk dia menyalakan lampunya otomatis atau tidak gitu kan ya. Iya, Bang. Nah, mungkin itu untuk next juga kita kan mesti pengembangan juga. Untuk sekarang kan mungkin dari masih tahap connect alat gitu ke alat. Ya, itu yang mungkin untuk nextnya nanti di aplikasi kita paling mainnya. Jadi ya, maksud saya gini. Iya. Maksud saya itu ya gini aja ya. Misal nih, kalau yang Anda kontrol itu lampu gitu kan. Nah, maka si perangkat Anda itu kan Anda hubungkan dengan lampunya itu gitu loh. Iya. Nah, lampunya. Apakah nanti itu Anda memang akan menghubungkan langsung ke beban lampu, misal di rumah siapa gitu kan, untuk ya katakanlah untuk videonya gitu, atau seperti apa? Itu yang saya masih belum kebayang nih, nanti Anda tuh mau memvisualisasikannya kayak apa. Lalu kalau dalam hal pencatatan beban, nah artinya kan alat Anda itu akan terkoneksi sehingga dia bisa mendetek konsumsi daya kan, sehingga nanti di akhir bulan dalam durasi tertentu, misal terlihatlah pemakaian bebannya sekian gitu. Nah, itu yang saya belum, itu kan tujuan alat ini. Tapi kan pada saat Anda membuat alat ini, artinya pada saat tujuan itu akan diujikan, dia harus dikoneksikan ke beban realnya itu kan. Iya, Bang. Nah, itu yang saya belum kebayang gitu. Apakah nanti Anda benar-benar rencana Anda itu memang akan langsung mengaplikasikan ini ke beban realnya, atau Anda membuat sebuah market, nah marketnya itu seperti apa gitu loh, representasi bahwa marketnya itu menyalakan lampunya, kemudian pemakaian listriknya, bla 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 blanya gitu, sampai memang terdeteksi, terlihat bahwa alat Anda itu bisa mendeteksi pemakaian listriknya, gitu, beban listriknya. Saya terus terang masih belum kebayang ya, belum kebayang nanti Anda seperti apa. Nah, itu yang harus Anda diskusikan. Gitu. Mungkin untuk saat ini kemarin tuh idenya tuh jadi untuk pembaca arusnya mungkin arus total gitu. Jadi nanti mungkin untuk pemasangan misalnya akan dikatakan pemasangan di rumah itu di samping dari bawah meteran gitu, jadi untuk next itu. Ya, itu yang saya masih belum kebayang ya. Artinya kan kalau Anda mau merencanakan itu ditaruh di samping, di bawah meteran dan seterusnya, berarti memang akan Anda aplikasikan ke beban real kan? Beban real, ya. Ya, itu ya, tolong dipertimbangkan. Oke. Kalau minggu ini rencananya apa? Masih melanjutkan ini? Iya, masih lanjut di project. Paling nanti ingin coba juga dibuat aplikasinya gitu kan. Kalau sekarang kan masih perangkat yang kemarin kan sempat menggunakan Blink gitu. Ternyata di Blink kan ya karena kendala di situ. Dan kita nyoba lagi
menggunakan server lain. Nah, Dan kemarin coba itu ya pakai server langsung dari HP-nya gitu, kita buat aplikasi sendiri, dan dari ISP-nya itu dibuat seperti web, mini web gitu. ya pastikan distribusi pekerjaannya ya, siapa yang menghandle hardware-nya, mengkoneksikan wiring-nya, mengkoneksikan sensor-sensornya, sehingga memang dari sisi perangkat, siapa yang dari sisi aplikasi. Ya, Apakah satu orang aja? Kalau satu orang aja babak belur Anda. Ya. ya, Nah, itu harus diperhatikan ya. Yang aplikasi siapa yang ngembangin nanti? kemarin sih untuk sistem apa software atau konek-koneknya kemarin kan baru coba sendiri gitu kan. Cuman kemarin juga ada temen juga yang katanya dia pernah mencoba buat aplikasi, makanya nanti ngajak temen juga ya, masih dalam grup juga gitu. Iya, ya harus teman grup Anda gitu ya. Jangan kalau misalkan alatnya dikerjakan sama orang di luar grup Anda, terus teman grup Anda ngerjain apa? Ya. Iya. Bagi-bagi ya. Nah, kalaupun misalkan belum paham, ini waktunya Anda belajar gitu. Iya. Ini waktunya Anda belajar. Toh juga nanti Anda tuh nggak mau bazir loh belajar ini. Anda kan nanti tugas akhir bikin alat kan. Ya, jadi ini tabungan aja sih sebenarnya. Bisa jadi mungkin dengan Anda ngoprek saat ini tuh Anda ada ide gitu. Ya tentu bukan ini yang Anda kerjakan ya. Oh ya ini juga. Ya ini juga. Saya tuh kan kelas saya tuh berapa kali menang gitu ya masalah IS ini. Nah IS-nya kan sama saya. Kelas IS-nya sama saya. Ya saya tahu lah yang dibikin kan. Nah terus si mahasiswanya udah skripsi, ngajuin proposal skripsi, yang diajukan ini juga nih. Dan padahal mereka sudah menang dan mendapatkan pendanaan kan dari Setsen. Terus terang saya reject ya. Judul skripsi Anda itu kan diseleksi ya, dan seleksi awal masuk ke saya, Kak Prodi kan. Saya langsung reject ya. Gak bisa. Jadi bahkan lucu, ada 2 mahasiswa karena dia sekelompok dia mengajukan judul yang sama. Jadi saya cukup detail untuk hal-hal ini. Dan saya juga tahu lah mahasiswa itu kadang juga suka ada tugas dari mata kuliah apa, nanti ada tugas lagi, tugas ini dimasukin lagi menjadi tugas berikutnya. Ya maksud saya ya gimana ya, itu juga susah dikontrol ya. Tetapi kalau masih sebatas tugas mata kuliah ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya sih pernah kebetulan mata kuliahnya saya juga yang ngajar, jadi saya hafal ya. Nggak sulit menghafal karena kan Anda juga nggak banyak soalnya. Jadi saya hafal nih, si ini bikin apa tugasnya, si ini bikin apa. Nah begitu berapa semester kemudian ketemu saya lagi, saya tugaskan bikin paper, dia masukin lagi yang gitu. Wah langsung saya tolak, nggak ada cerita. Anda menang banyak dong, satu modal satu paper masukin beberapa tugas berkali-kali gitu. Ya kalau lolos sih dosen lainnya silakan aja, tapi kalau di saya enggak gitu ya, saya reject. Apalagi buat skripsi. Ini misalkan ya, ini Anda jadikan tugas economic survival, kemudian di tugas akhir Anda ambil ini, nggak bisa. Karena ini apalagi nanti kalau Anda menang dapat pendanaan dari Setsel, itu kan udah beda gitu. Ya, ini kan kerjanya kelompok gitu. Kalau Anda kembangkan silahkan. Misal nih, Anda punya ide ini, berdasarkan ide ini nanti Anda pengen Anda improve, Anda tambah fiturnya cukup banyak, sehingga fungsinya jauh lebih luas, silahkan, boleh. Itu yang saya bilang sebenarnya tuh Anda tuh nabung. Tapi kalau ini kamu Anda masukkan kembali, karena kejadian nih baru tadi sore tuh, saya langsung tolak proposalnya, langsung saya reject. Nggak bisa Anda masukin judul baru, 2 mahasiswa gitu kan. Judulnya ya karena saya yang bimbing kan 2 semester ya, saya tahu lah itu tuh pernah dimasukkan di mata kuliah ini gitu, terus dimasukin lagi sebagai proposal tugas akhir. Nggak bisa ya. Oke. Itu ya, ini lagi sedang azan, kita break dulu, nanti kita masuk lagi di jam berapa? 5.30, 20 menit ya, jam sampai jam 7. Ini jam apa sih sebentar? 18.25 ya? Ini izin itu ya, stop presenting. Ya, nanti kita lanjutkan berikutnya. Nanti kita mulai lagi jam 7 kurang 15 ya.
Silakan. Bang. Yuk. Yuk. Sorry, antri ambil wudhunya. Oke, kita lanjut ya. Sudah kembali semua? Anda sudah join semua? Halo? Oke, baik. Halo, Mem. Ya, tadi kita lanjutkan ya. Adi, silakan kelompok 1, lanjutkan. Masih ada yang mau dipresentasikan? Mungkin untuk yang pengembangan produknya itu, Mam. Yang lain mungkin dari Ya, gimana? keuangan dengan nanti mungkin kalau ada. Silakan. Halo. Halo. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ke materi ya. Nggak ada ya. Mungkin cukup dulu, Mam, untuk hari ini. Oke. Baik, kalau gitu saya masuk ke materi. Nah, inline dengan silabus ya. Minggu kelima ini kita akan membahas tentang keuangan yang berkaitan dengan fundraising. Ini sudah terlihat kah? Sudah terlihat? Oke. Nah, ini sebenarnya materi yang ada yang datang nggak kemarin yang saya kirim materinya? Materi apa? Linknya. Ada yang datang kah? Hari kemarin, Rabu. Iya, kemarin. Oh, ada kelas ya? Selasa ya. Selasa. Ada yang datang? Ada kelas. Oke. Saya juga nggak join karena kemarin itu ada presentasi mahasiswa internship. Nah, tapi ini saya ambil dari materi yang fundraising juga, tapi yang tahun lalu ya, yang 2023. Ini kan 14 November. Jadi materinya itu sebenarnya itu disampaikan dalam kuliah umum. Jadi di kelas nanti mempertegas saja. Nah, karena saya yang kemarin nggak ikut, tapi kan materinya sama ya, tetap tentang fundraising, maka saya akan meng-highlight dari materi yang tahun lalu. Gitu ya. Ini sudah kelihatan kah sharing screen saya? Sudah ya. Nah, ini sekilas ya. Jadi saya memberikan overview ini. Kemarin pematerinya Pak Nathaniel Mangunsong. Jadi di sini saya tidak akan membahas terlalu detail ya tentang ini. Nah, yang namanya usaha ya, kita berusaha tentu pasti kapital ya, kita butuh kapital. Kapital is blood ya, jadi kapital itu pendanaan itu adalah darah kan. Ada istilahnya capital is blood dalam sebuah bisnis ya. Jadi kapital itu adalah darah ya. Anda bisa bayangkan kalau kapitalnya kurang, layaknya darah yang berfungsi dalam tubuh kita ya, kita lemes gitu ya. Kalau kita lemes ya kita tidak bisa beraktivitas. Nah, demikian juga dengan kalau sebuah perusahaan atau sebuah bisnis tidak punya kapital yang cukup untuk menjalankan perusahaannya. Nah, tentu itu perusahaannya akan sakit lah ya, lemas gitu, nggak bisa gerak gitu. Karena kan pasti untuk sebagai penggeraknya itu salah satunya tentu butuh capital ya, atau modal. Nah,
pada saat kita berbisnis ya, untuk memulai sebuah bisnis itu ada banyak faktor yang pengaruhi ya. Tentu pertama ya pengaruh market itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, pengaruh market di sini adalah market yang langsung berkaitan dengan produk yang akan kita deliver ya. Nah, lalu yang kedua itu pengaruh makro dan mikroekonomi ya. Kalau ini biasanya situasi ekonomi global ya, baik itu yang nasional maupun yang internasional. Nah, kemudian juga tren ya, tremendous value creation ya. Jadi tren, apakah value yang kita ciptakan itu, karena kan ini sekarang tiap kelompok sudah punya value nih. Nah, apakah value yang diciptakan itu sesuai dengan tren atau tidak? Gitu kan. Kalau itu tadi itu yang dari semester lalu itu saya mungkin cerewet ya. Value proposition ini apa gitu ya? Karena itu tadi, kalau kita mendeliver sesuatu yang sesuai dengan value proposition kita sesuai dengan tren, maka tentu tidak akan sulit buat kita untuk menjual produk tersebut di market, di pasar, karena masih sesuai dengan tren atau masih dibutuhkan pasar. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalkan kita mendeliver sesuatu yang sudah obsolete ya, secara fungsi dia itu masih dibutuhkan, tetapi mungkin entah itu teknologinya atau fiturnya sudah ketinggalan ya, ada alat dengan fungsi yang sama tapi dia fiturnya sudah lebih canggih. Nah, itu biasanya tentu akan mempengaruhi ya sejauh mana produk yang kita buat itu bisa diserap oleh pasar. Nah, di sini sih kemarin tuh dikasih highlight ya pertumbuhan konsumer. Saya nggak akan inilah ya detail di sini ya. Nah, India memang menduduki tempat tertinggi ya. Ini di Asia ya. Anda bisa lihat kalau di Asia itu India, China. Nah, Indonesia masuk 3 besar di sini. Artinya apa? Ini adalah pertumbuhan konsumer ya, kelas. Jadi iklim berbisnis di Indonesia itu ya cukup bagus gitu. Ya, kita tuh market kita tuh besar gitu kan. Makanya Indonesia tuh kelimpahan banyak produk dari luar karena market kita emang besar gitu ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Kalau di marketnya, nah pertumbuhan ekonominya justru malah Indonesia tempat ketiga ya. Vietnam yang lebih tinggi ya. Cukup tinggi ya, 6,5%. Ini per tahun 2023 ya. Untuk yang diambil adalah perbandingan sesama negara ASEAN ya. Nah, one of the most stable currency against the dollar with GDP growth consistent above. Nah, di sini trennya ya seperti biasanya itu kan pertumbuhan itu tuh 5% itu tuh cukup bagus ya. Nah, tentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi ini salah satunya juga mencerminkan market bisnis dunia bisnis itu cukup bergairah apa tidak di negara tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari sisi sini ya. Kemudian kalau kita bicara tentang unicorn di Asia ya, nah, Anda bisa lihat ya beberapa unicorn di Asia itu marketnya malah cukup besar ya, dan itu ada di Indonesia misalkan. Walaupun seperti kita ketahui Gojek, ya, walaupun Gojek itu nggak 100% milik Indonesia ya, karena kan investornya itu sudah bukan Indonesia lagi. Nah, dalam 10 tahun terakhir itu tech company ini makin bermunculan yang baru-baru ya. Makanya kita juga kenal dengan Dekakorn ya, bahwa di mana mereka bisa dari yang baru muncul beberapa tahun terakhir, tapi dalam kurun waktu yang cukup singkat bisa menjadi perusahaan tech company yang cukup besar gitu ya. Nah, tentu ini juga merepresentasikan bagaimana iklim bisnis itu berjalan ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa opportunity untuk bisnis itu terbuka lebar, tapi tentunya itu juga diimbangi dengan adanya challenge ya, tantangan untuk bagaimana kita bisa pertama ya tentu bisa menjalankan bisnis itu tersebut. Nah, biasanya itu setelah jalan itu tuh bagaimana bisa survive ya. Sering kita dengar kan, mungkin yang ikut
Loh, apa saya nih? Tiba-tiba ngantuk. Yang ikut acara Electro Day ya tahun lalu, itu pembicara kita Pak Enrico itu menyatakan bahwa 80% ya startup itu gagal gitu. Kenapa? Ya itu dia karena dia bisa muncul tetapi untuk survive ternyata tidak bisa, gitu kan. Nah, sehingga berguguran lah ya. Tinggal 80%, artinya apa? Tinggal 20%-nya yang bisa survive untuk rentang waktu yang cukup panjang. Nah, apa penentunya? Ya, penentunya kita bisa mendapatkan opportunity itu sekaligus kita bisa mengatasi challenge yang ada. Yang pertama tentu skill talent ya. Bagaimana kita opportunity itu ditentukan oleh skills kita ya. Gimana kita bisa menangkap opportunity itu ya ditentukan oleh skills kita ya. Kemudian bagaimana kita bisa sebuah perusahaan itu punya strategi ya untuk menangkap opportunity itu. Nah, terhadap tantangan ya, tantangan ini juga balik lagi ya seperti yang disampaikan tadi di slide sebelumnya, tantangan itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dan cukup banyak faktor itu berasal dari faktor eksternal. Jadi artinya mau sekuat apapun sebuah perusahaan secara individu ya, secara internal, tapi kalau misalkan memang iklim luarnya, katakanlah makroekonomi tidak mendukung, nah tentu juga itu akan berpengaruh kepada perusahaan tersebut untuk mendapatkan untuk mengatasi challenge yang terjadi ya, tantangan yang terjadi. Misalkan saja public market uncertainty ya, ketidakpastian market. Nah, itu pasti akan menakutkan ya seorang investor untuk berinvestasi. Misal kondisi sekarang nih mau pemilu itu kan rata-rata orang hold ya, menunggu, wait and see. Siapa nih nanti pemimpin tertinggi Indonesia selanjutnya ya. Nah, kebanyakan wait and see ya, makanya biasanya proyek-proyek itu pada di hold gitu kan ya. Tender juga belum ada ya di masa-masa nanti setelah pemilu, lanjut lagi ya. Demikian juga di dunia bisnis. Nah, itu untuk apa ya? Untuk mengurangi, meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kita membuat keputusan yang cukup signifikan, apalagi keputusan itu berpengaruh kepada biaya investasi yang cukup tinggi di saat market ya, public market itu tak menentu. Wah, itu kan berarti risky banget ya, beresiko sekali. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, bisnis dan fundraising ya, fundraising itu pemodalan ya, itu dua hal yang saling berdekatan lah. Ada bisnis pasti ada fundraising ya. Nah, fundraising itu sumbernya macam-macam, nanti di belakang kita akan lihat. Nah, ini ada tren ya, C ini adalah perusahaan, salah satu perusahaan tech company juga. Anda bisa lihat ya, fluktuatif ya, mulai dari kecil kemudian tiba-tiba naik ya, melonjak naik dan turun gitu kan. Ini kuartal 1 2020, kuartal 2 2020 sampai dengan datanya ini kuartal 2023 ya. Ini ada debt, ada equity ya, jadi ada ada pemasukannya dia, tapi ada kewajibannya juga gitu. Nah, biasanya fluktuatif ini kalau di perusahaan startup itu karena ada pendanaan ya, suntikan pendanaan, nah dia naik tuh ya, tapi nanti istilahnya bakar uang lah gitu ya. Nah, itu tipikalnya ini ya, startup ya. Nah, ini juga year on year kalau kita bandingkan fluktuatif lah ya, cukup fluktuatif ya. Ini kondisi jeleknya, ini kondisi bagusnya ya, ini kondisi jeleknya ya. Kemudian nah, dari kondisi ini ya, ini kita mengambil satu contoh aja perusahaannya. Nah, di sini terlihat bahwa whisper of growth, hopes of progress ya. Jadi artinya implikasinya apa? Sebuah perusahaan terhadap fundraising itu pasti dia demanding banget kan ya. Kalau sebuah perusahaan itu mau
mau mengembangkan bisnis tentu dia butuh pendanaan, fundraising, ya, whisper of growth, ya, di mana dari pendanaan itu dia berharap adanya sebuah pertumbuhan. Nah, harapannya adalah progresnya, gitu kan. Nah, di Asia Tenggara, ya, perusahaan-perusahaan VC itu, ya, Ventura Company, ya, perusahaan VC itu adalah perusahaan-perusahaan yang mendanai, yang mencari perusahaan-perusahaan startup yang potensial, kemudian nanti mereka mendanai. Jadi mereka tuh mereka nggak capek-capek kayak seperti Anda nih cari ide bisnis pakai design thinking gitu kan. Tapi mereka punya kapital yang besar. Jadi mereka tuh perusahaan-perusahaan VC itu, Ventura Company itu adalah perusahaan-perusahaan yang kuat di modal. Nah, mereka keliling tuh cari startup, ya, perusahaan-perusahaan baru yang punya ide bagus dan punya potensi bisnis yang bagus. Nanti sama dia didanai, ya, nanti profit sharing, ya, atau malah mungkin dibeli kalau misalkan menurut mereka itu sangat-sangat potensial. Nah, dari situlah kita mengenal bakar uang, ya, biasanya kan begitu. Nah, misalnya ada sebuah perusahaan startup mendapat pendanaan dari VC, ya. Nah, untuk melihat bahwa ini cukup prospek, biasanya mereka jor-joran tuh, ya, hire banyak, ya. Terlihat kan biasanya kalau dari sudut pandang orang umum, ya, sebuah perusahaan kalau lagi hiring banyak berarti mereka kan lagi ekspansi besar-besaran gitu kan. Tapi terkadang itu tadi, ya, itu bisa juga menjadi salah satu strategi gitu mereka untuk terlihat bahwa ini, karena kan bisnis itu tuh kepercayaan, ya, supaya terlihat bahwa ini bisnisnya proven gitu, ya. Dengan bisnis yang proven itu mereka dapat pembeli, customer itu percaya dengan produknya, dan di sisi lain mereka juga bisa menarik investor-investor barunya, ya, orang-orang yang juga akan berinvest di perusahaannya. Nah, ini Ventura Company, ya. Jadi di Asia Tenggara itu perusahaan-perusahaan VC itu tuh cukup banyak bermunculan, ya. Kemudian tapi mereka masih punya kendala, ya, challenge-nya fewer big investment and pressure on valuation. Jadi di antara Ventura Company itu yang benar-benar besar artinya benar-benar kuat secara pendanaan itu juga nggak banyak, gitu, ya. And pressure on valuation. Nah, pressure ada, dan di samping itu ada juga tekanan nilai valuasinya naik turunnya itu, ya. Jadi kadang kalau visinya itu nggak besar-besar amat, tiba-tiba kehantam, misalkan trennya turun, ya, wah, itu dia karena dia nggak terlalu cukup kuat, maka dia juga nggak bisa survive. Nah, bahkan ada kondisi, ya, di mana dari beberapa company ini itu 45% itu tuh, jadi dia nggak sampai akhir gitu pendanaannya itu tuh 40, baru didanai dikucurkan 43%, dia nggak bisa survive. Karena apa? Karena valuasi itu, ya, pressure yang cukup tinggi itu, ups and down-nya sebuah perusahaan startup itu, ya. Nah, tetapi walaupun ini terlihat cukup challenging, ya, jangan dilihat juga cukup nakutin, ya, tapi challenging, ya. Tetapi tentu harapan, ya, untuk perusahaan startup yang tadi, ya, yang potensial itu untuk bertemu perusahaan VC. Ini kan kayak gimana sebuah startup yang bagus dengan ide yang bagus bertemu dengan Ventura Company yang benar-benar proven, gitu. Begitu mereka bertemu dan berjodoh, gitu kan, maka dengan ide yang bagus itu tentu benar-benar bisa menghasilkan bisnis yang baik, gitu, ya, didukung oleh perusahaan visinya juga, gitu kan, ya. Nah, itu yang jadi challenge saat ini, gitu, ya. Nah, kemudian kalau bicara teknologi pasti nggak jauh-jauh dari disruptive teknologi, ya. Disruptive teknologi, tentang disruptive teknologi itu pertama kali itu diperkenalkan di Harvard Business School, ya, oleh Profesor Clayton Christensen.
Nah, apa itu disruptive teknologi? Disruptive teknologi itu adalah perubahan yang gradual, ya, yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang mengubah tatanan konstelasi kondisi kita saat ini. Ya. Banyak ya contoh-contoh disruptive teknologi. Contohnya apa? Anda mungkin masih ingat zaman dulu tuh kita bisa foto. Anda tahu perusahaan Kodak, Fujifilm, tahu ya? Ya, mungkin zaman-zaman Anda masih muda ya. Kalau zaman-zaman saya dulu tuh kalau buka bersama tuh yang penting itu pertama tentu menu berbukanya ya. Lalu yang kedua film. Fuji film apa sih namanya itu? Film ya, Anda tahu ya? Apa tuh? Ya itu yang 36 ada isi 36 ada isi isi berapa tuh? Terus nanti dapat krisenya dicuci gitu kan. Nah, jadi kalau mau buka bersama tuh dulu tuh kan patungan ya. Nah, patungan itu tuh alokasinya pertama tentu untuk menu perbukanya, yang kedua buat filmnya gitu. Penting gitu. Nah, zaman dulu ya itu tuh seolah-olah ya saingannya itu kalau nggak Kodak Fuji kan ya, cuma dua itu gitu. Seolah-olah itu adalah teknologi yang nggak akan ada penggantinya. Nah, bahkan saya baca ya tentang Kodak film itu 10 tahun ya sebelum teknologi digital kamera itu ditemukan, seorang engineer Kodak itu padahal sudah mengajukan idenya ya tentang digital kamera ke pimpinan Kodak tersebut, ke pihak manajemennya lah. Kodak apa Fuji ya? Kodak setahu saya, Kodak ya. Nanti saya cek lagi deh. Tapi seingat saya itu perusahaan Kodak. Nah, tetapi ide tersebut itu diajukan oleh si engineer ini di saat Kodak itu memang jadi perusahaan yang tinggi gitu ya, maksudnya nggak ada saingan. Nah, sehingga pada saat itu, saat ide itu diajukan oleh engineer tersebut ke manajemen melihat, loh, buat apa Anda mengajukan ide ini? Toh kita, jadi kesannya kan mereka punya teknologi analog ini kan ya, yang pakai klise itu. Kemudian si engineer ini punya teknologi digital, di mana teknologi yang dia temukan itu akan menggantikan ini. Gitu. Nah, sehingga jadi dia tidak menggantikan sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan lain gitu. Yang dia gantikan itu adalah sesuatu yang punya mereka juga. Gitu kan. Nah, sehingga pada saat ide itu diajukan tidak mendapat respon ya dari pihak manajemen Kodak. Apa yang terjadi? 10 tahun setelah itu teknologi digital berkembang sangat cepat ya. Untuk dalam hal foto ya, film itu tergantikan lah ya, digantikan dengan penyimpanan storage ya. Nah, mulailah kita mengenal penyimpanan pakai chip gitu kan. Alternatifnya kan banyak ya penyimpanan, sehingga nggak perlu lagi tuh film ya. Nah, disitulah. Nah, sementara pada saat itu ya Kodak itu memang benar-benar bisnisnya ya itu, benar-benar bisnis utamanya. Apa yang terjadi? Kodak jadi tidak siap menerima disrupsi teknologi itu ya, yang menggerus bisnisnya sendiri ya, karena mereka awalnya beranggapan bahwa teknologi ini ya sudah mature dan tidak ada teknologi lain yang menggantikan ya. Tapi teknologi berkembang dengan cepat ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang kita bilang saat ini tidak mungkin 10 tahun lagi menjadi mungkin dengan bantuan teknologi ya. Nah, kita bisa melihat limbung kan jadinya Kodak, Fujifilm ya. Mereka nggak bisa bertahan dengan sekarang akhirnya kamera keluar DSLR, apalagi seiring dengan itu prosesor teknologi yang terkait dengan prosesor berkembang cepat juga ya.
kapasitas storage penyimpanan semakin besar, kemudian teknologi kamera juga semakin meningkat ya. Kamera semakin fokus, kemudian semakin auto ya. Zaman sekarang itu tuh hasil foto yang bagus itu tuh bisa aja dihasilkan oleh orang yang nggak benar-benar awam tentang fotografi ya, karena ada fungsi autonya di kameranya gitu. Jadi orang yang nggak punya teknik fotografi pun bisa menghasilkan hasil foto yang cukup bagus lah gitu ya. Walaupun tetap ada bedanya ya, orang-orang yang memang punya background fotografi tentu hasilnya jauh lebih bagus lagi. Nah itulah yang tidak bisa diantisipasi oleh Kodak ya. Akhirnya lambat laun mereka tenggelam kan. Sekarang apa? Kalau zaman dulu tuh apa yang kita nggak ini, setiap mau masuk kelas misalnya mau masuk tahun ajaran baru kita butuh foto 4x3 gitu kan, kita ke foto studio. Kemudian mau piknik gitu kan beli film itu. Kalau sekarang gampang sekali ya, memfoto dari handphone pun bisa ya. Makanya sekarang sudah tidak menjadi perusahaan besar lagi ya. Kalau Kodak mungkin cukup besar karena dia menghasilkan ini ya, menghasilkan kamera juga gitu ya. Tapi kalau seperti Fujifilm, saya nggak tahu. Anda tahu nggak bisnis lain selain kamera? Bukan, selain filmnya sendiri? Nggak ya, nggak ada ya. Beda ya, beda ya. Saya nggak tahu. Kayaknya beda deh. Sama nggak? Beda kayaknya. Nah, untuk yang akhirnya untuk bisnis Kodak di bidang film itu udah nggak ada kan yang pakai film pakai lise gitu ya, tergantikan dengan teknologi sistem storage ya, entah pakai card ya, lewat handphone dan seterusnya ya. Nah itu yang disebut dengan disruptive teknologi itu ya. Jadi perubahan yang gradual ya. Atau mungkin dalam hal buku ya, belakangan kita lihat satu persatu ya, toko buku besar di zamannya akhirnya tutup ya. Sedih juga ya. Kenapa? Bangkrut ya. Itu bisnis saya juga tuh, saya sepi jadinya karena saya juga percetakan. Tapi harus mikir gitu kan, harus mikir. Akhirnya saya shifting ganti bisnis gitu. Memang nggak bisa. Jadi yang dari percetakannya ya udah nggak bisa diharapin lagi ya, harus ya. Betul, Nokia dulu tuh zaman, kalau kita bicara Nokia itu tuh kita bicara operating sistemnya ya. Nokia itu kan operating sistemnya Symbian ya. Zaman dulu tuh kan Symbian, apalagi yang terkenal Japa apa? Sistem Japa. Symbian, ada yang Microsoft itu apa sih, lupa saya. Ada beberapa gitu kan. Kemudian RIM ya, BlackBerry RIM. Nah, di zamannya BlackBerry RIM itu Symbian masih survive ya. Nah, masing-masingnya itu kan nggak open ya, nggak open ininya, aplikasi softwarenya ya, proprietary banget gitu ya. Symbian ya Symbian, RIM ya RIM gitu kan, OS-nya. Nah, muncullah apa nih Android. Apple kan udah tuh, Apple kan OS Apple kan zaman dulu. Oh ya, Apple, benar. Nah, muncullah Android, di mana Android muncul dengan platform yang berbeda, open system. Nah, dengan dia open, artinya apa? Artinya bukan pengembangnya itu banyak company ya. Berbeda dengan Nokia yang Symbian yang hanya diusung oleh Nokia. Kemudian BlackBerry yang hanya diusung oleh RIM karena dia yang punya. Nah, begitu datang OS Android yang sudah open,
karena dia open source, maka dikembangkan oleh banyak company, maka dia jauh lebih tinggi kan, lebih penyebarannya, pengembangannya itu lebih cepat ya. Aplikasi-aplikasi lebih banyak, lebih kompatibel dan seterusnya. Bahkan zaman dulu itu BBM ya, BlackBerry Messenger, pada saat kita sudah ada WhatsApp, kemudian BlackBerry Messenger mencoba untuk BlackBerry Messenger over ini ya, Android ya, untuk bisa mengimbangi. Tapi itu lagi ya, sekalinya teknologi itu muncul dan dia sudah menguasai pasar, kompetitor-kompetitor yang tadi seperti Symbian akhirnya nggak bisa survive kan. Orang udah lari ke yang Android kan, lebih mudah karena kemudian lebih aplikatif, aplikasinya banyak, lebih murah. Karena makin banyak kan makin murah. Biasanya kan yang banyak ditemukan di pasar pasti makin murah kan. Company diadopsi oleh perusahaan-perusahaan Cina dan seterusnya gitu kan. Jadi lebih luas lah. Nah, dengan sendirinya seleksi alam ya. Perusahaan OS yang proprietary tadi seperti Symbian-nya Nokia, RIM-nya Reset in Motion, BlackBerry-nya Reset in Motion, akhirnya ya tersisih gitu ya. Nah, itu juga bagian dari disrupsi ya. Jadi teknologi itu pasti nanti akan muncul lagi teknologi breakthrough-nya yang mungkin bisa menggantikan 100% fungsi sebelumnya. Ya, itulah terjadi disrupsi ya. Banyak lah buku-buku, percetakan, apalagi kalau lihat industrinya kan yang terkena kan itu ya. Apalagi ya, banyak sih ya. Tapi kita bisa belajar dari situ lah gitu ya. Nah, demikian juga halnya di startup gitu ya. Jadi disrupsi itu bisa change the way things are done. Jadi bisa mengubah total ya konstelasi bisnis yang ada saat itu gitu ya. Nah, sehingga dia new technology taking place of existing one. Jadi teknologi baru menggantikan teknologi existing. Seperti Kodak tadi. Teknologi baru menggantikan teknologi existing. Jadi dia bukan menggantikan teknologi yang udah lama, yang udah obsolete, enggak. Teknologi yang lagi digunakan saat ini, tapi ada yang baru yang langsung mereplace gitu. Karena dari fungsi dia lebih fleksibel mungkin, lebih mudah, lebih murah, dan seterusnya. Ya. Nah, di mana dia similar produk dari yang ada saat ini. Nah, sehingga dan dia bisa membawa lebih banyak consumer, ya, sehingga yang existing jadi tersisih, sulit bersaing, ya. Nah, suasana-suasana seperti inilah yang menjadi tantangan startup. Ya. Misalnya ada perusahaan startup A, dia mengembangkan teknologi A misalkan. Nah, kemudian bisa jadi dia launching teknologi A itu ternyata diminati banyak orang. Karena prospektif, kemudian ada perusahaan VC, venture company yang memberikan fundraising, ya, pendanaan kepada perusahaan ini. Nah, tapi kan satu hal di dalam dunia bisnis itu kan yang sebuah niscaya itu adalah konsep ATM ya, amati tiru modifikasi. Selalu saja yang tren itu, tunggu aja sebentar lagi nanti ada kompetitornya gitu ya. Ada penirunya, ada followernya. Nah, bagaimana dengan inisiatornya ini gitu. Pada saat si inisiatornya ini nggak bisa survive ya, digantikan oleh followernya itu ya, didisrupsi oleh followernya itu ya, sudahlah, selesailah bisnisnya, wassalam gitu kan. Nah, itulah yang menjadi tantangan ya saat ini. Ya, makanya bahkan itu katanya perlu bantuan regulasi juga ya. Ada kebijakan dari pemerintah lah untuk melindungi ini gitu kan. Nah, khusus terkait dengan fundraising ya, fundraising itu tuh seperti yang tadi saya sampaikan, itu tuh adalah salah satu metode atau cara ya untuk mendapatkan investasi ya.
dari perusahaan secara visi tadi, Ventura Company itu, di mana dengan fundraising yang diperoleh oleh sebuah perusahaan baru, perusahaan startup itu bisa dia gunakan untuk mendanai usahanya. Nah, gimana sebuah perusahaan startup itu mendapatkan fundraising? Ada proses yang harus dilalui. Nah, biasanya, misalnya Anda punya bisnis kan sekarang nih yang sedang Anda kembangkan. Berarti kan katakanlah Anda sebuah startup baru gitu kan. Nah, kalau Anda punya produk dengan value yang bagus dan Anda optimis bahwa ini bisa dikembangkan gitu. Tapi kan sebagai perusahaan baru Anda punya keterbatasan dalam hal kapital, ya, modal. Nah, tentu Anda mencari fundraising, pendanaan ke perusahaan, ke investor. Nah, ada tahapan yang harus dilalui. Pertama, Anda harus melakukan pitching. Ya, pitching itu adalah Anda memperkenalkan produk Anda ini ke calon investor Anda. Nah, dalam pitching, hal yang diperlukan itu adalah business plan. Anda harus punya dokumen business plan, seperti yang kita siapkan semester lalu. Ya, karena dari business plan itulah calon investor Anda akan melihat kelayakan bisnis Anda dan sejauh mana bisnis Anda itu menarik buat mereka. Ya, karena kan beda investor pasti punya beda ketertarikan. Bisa jadi investor A bilang kalau misalkan produk Anda itu inline dengan core bisnisnya, ya bisa jadi mereka tertarik. Tapi kalau ada investor B, walaupun bisnis Anda bagus, tapi kurang pas dengan core bisnisnya mereka, ya, dengan 1-2 pertimbangan mungkin mereka berpikir nggak usah dulu deh gitu kan. Mereka tidak tertarik dengan bisnis Anda gitu ya. Nah, setelah proses pitching, Anda punya business plan itu Anda presentasikan di depan investor Anda, namanya proses pitching ya, presentasi itu. Nah, Anda juga harus untuk pitching itu juga nggak sembarangan ya. Kenapa? Karena yang namanya pitching itu adalah proses Anda mengenalkan bisnis Anda, presentasi dengan waktu yang sangat terbatas. Investor kan mana-mana kan sibuk kan, jadi mereka hanya punya waktu terbatas, dan dalam waktu terbatas itu gimana caranya Anda bisa meyakinkan mereka bahwa bisnis produk Anda ini adalah cukup kompetitif dan punya prospek, ya. Nah, challenge-nya di sana. Karena itulah untuk bisa menyampaikan pitching yang baik di depan investor, Anda harus punya kemampuan storytelling namanya. Bercerita. Ya, storytelling itu juga ada strateginya. Ya. Nah, setelah pitching dilakukan, kemudian nanti kalau calon investor Anda tertarik, maka akan ada proses negosiasi dan sign-in term sheet kalau mereka setuju, ya, mereka tertarik. Negosiasi itu artinya ya mungkin mereka akan bernego terhadap produk Anda. Hanya itu aja nih fiturnya, kira-kira bisa dikembangkan menjadi ini tidak, bisa ditambahkan fungsi ini tidak, kemudian marketnya bisa lebih luas lagi tidak, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan semakin sepakat, mungkin bisa berlanjut, nantinya bisa berlanjut ke negosiasi and sign of long term documentation. Jadi sudah ada agreement nih long term. Jadi Anda sudah sepakat dengan mereka untuk bekerja sama mengembangkan produk ini. Nah, setelah itu closing and wiring the money. Ya, ada pencairan. Tapi biasanya pencairan itu juga bertahap ya. Mereka akan cairkan dulu misalkan katakanlah 30%. Nah, itu juga bagian dari kesepakatan. Kami lihat dulu ya 30% di depan, kemudian kita lihat respon pasar gimana. Lalu nanti kami cairkan 30-nya lagi. Lalu nanti terakhir 40 misalkan. Nah, jika sudah oke, accounting and administrative procedure. Ya, nah, nanti diikat dalam legal perjanjian. Gitu ya. Nah, apakah ini sesuatu yang penting? Sangat penting ya, karena kalau Anda menemukan fundraising sama aja dengan Anda menemukan kantong darah kan. Kebayangkan kalau kita lagi di UGD, kita lemes gitu ya, fisik kita turun, kalau kita dapat asupan
transfusi darah gitu kan, nah, tentu kondisi kita membaik kembali ya. Nah, dengan fundraising, mendapatkan fundraising, nah kita bisa berinovasi lebih luas lagi ya. Kita punya darah untuk mengembangkan ide kita lebih proven lagi misalkan ya, atau kita bisa business development, bisa ekspansi produk, bisa scaling ya, sehingga bisa attract talent ya. Kita mulailah meng-hire karyawan gitu kan, develop prototype, kemudian baru release market ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, fundraising itu macam-macam ya. Secara umum fundraising itu bisa kita bagi initial angel round, seed financing, series A, B, C ya, kemudian pre-IPO ya. Nah, ini udah paling profesional. Yang paling dasar banget itu kita sebut initial angel round. Apa itu initial angel round? Itu biasanya itu investornya itu datang dari kerabat, teman, orang-orang yang kita kenal, orang-orang terdekat ya. Pinjaman lunak tanpa tulang, nah, biasanya saya ngomongnya gitu tuh ya. Dulu tuh yang awal-awal saya usaha itu juga yang namanya awal usaha ya, modal terbatas, saya pakai metode itu tuh. Yang pertama, investor saya keluarga. Keluarga, kenapa keluarga? Karena saya menghindari bank, menghindari bunga bank, dan keluarga itu kan percaya sama kita ya, tahu lah. Dan kalau kita kabur ya, mau kabur kemana sama keluarga, ya bisa kan. Jadi tambahan ada modal sendiri, kemudian ada suntikan modal dari keluarga, ya pinjaman lunak tanpa tulang gitu ya. Jadi komitmen keluarga. Nah, ya bisa dari family, bisa dari teman, keluarga, bisa dari teman, or higher net worth individual ya. Atau mungkin Anda punya koneksi ke ya orang-orang yang menurut Anda punya kapital kuat gitu kan. Nah, sisanya ya gimana Anda meyakinkan mereka gitu ya. Biasanya kalau yang begini-begini tetap pakai perjanjian ya. Saya pun tetap pakai perjanjian ya, hitam di atas. Bukan berarti kalau ke keluarga tuh nggak ada perjanjian ya, enggak, tetap pakai. Karena kan perjanjian itu tuh gimana pun, ini kan profesional ya. Jadi ada terms-nya, berapa lama ini dipinjam, kemudian bagaimana mekanisme pengembaliannya ya. Nanti mungkin ada beberapa, ini kan kesepakatan kita ya. Kalau saya waktu itu tanpa bunga, karena justru bunga itu yang menjadi pertimbangan saya, enggak menghindari bunga lah, menghindari riba itu gitulah. Nah, tapi tentunya supaya lebih menarik, Anda profit sharing, beda ya, bunga sama profit sharing itu beda. Nah, kalau bunga itu kan biasanya dia tetap tuh. Misal nih, Anda mendapatkan fundraising dari keluarga 100 juta misalkan ya, kemudian Anda komit mengembalikannya dalam 1 tahun misalkan, dalam bentuk per tahun, biar gampang ya, 10 bulan misalkan, nanti dibagi 10 kan, nanti 10 juta itu Anda kembalikan 10 kali gitu kan. Tapi di samping itu keuntungannya Anda bagi 2. Jadi sharing. Jadi misalkan 60-40 dari yang dijalankan misalkan. Tapi kalau rugi pun bagi 2 juga. Jadi misalnya dalam setahun itu tuh ada, dengan 100 itu tuh Anda ada 3 project. Nah, 3 project itu tuh Anda profit sharing. Namanya profit sharing, tapi kalau saya sih, kalaupun sempat rugi ya rugi juga dibagi. Itu yang membedakan dengan bunga. Kalau bunga tuh pihak sananya itu nggak mau tahu kan, yang dibagi kan Anda tetap dapat, walaupun Anda rugi tetap bunga tetap dibayarkan ya. Tapi kalau kita profit sharing ya, kalau rugi misalkan ada minus ya minusnya bagi 2, ada plusnya bagi 2 ya, sesuai dengan persentase yang disepakati
Misalkan kalau biasanya itu kan yang besar itu kan yang menjalankan perusahaan. Nah, 60-40 misalkan. Tapi pada saat rugi pun resiko saya 60 juga. Jadi 60 menanggung ruginya. Nah, itu kalau keluarga. Jadi tetap harus ada hitam di atas putihnya gitu ya. Nah, lapis 2 itu mulai nih agak formal ya. Limited number of investor. Ya. Nah, ini biasanya bukan keluarga ya, memang investor memang benar-benar profesional gitu ya, tapi terbatas. Nah, ini juga pasti sudah harus ada perjanjian hitam di atas putih juga. Kemudian ada yang series ABC ya. Nah, ini yang VC, venture company ya. Atau investor yang benar-benar jadi gini, bedanya di sini kalau ini investornya. Tapi kalau yang series ABC itu adalah perusahaan yang jenisnya itu VC, venture company. Jadi memang jenis perusahaan itu tuh memang perusahaan yang memang memberi mereka itu memang spesialisasi memberikan pemodalan bagi startup. Memang itu bisnisnya gitu ya. Jadi mereka itu profesional gitu ya. Dan mereka karena sangat berpengalaman, mereka bisa tuh mengakses, melihat oh ini prospek, ini tidak, dan seterusnya. Dan biasanya kalau sudah series ABC itu nanti ada istilah scale up ya. Jadi si Ventura Capital itu ya, bukan Ventura Capital ya resmi, atau institusi investor yang institusional itu mereka akan melihat ya. Kemudian oh ini bisnisnya, mereka tuh nanti begitu mereka bersedia menjadi visinya si startup ini, maka mereka akan punya program. Mungkin setahun pertama mereka akan lihat, kemudian nanti mereka akan scale up, akan besar dan seterusnya. Nah, yang paling tinggi itu pre-IPO ya. Ini biasanya yang sudah startup yang sudah settle ya, maka dia mencari pendanaan, fundraising itu mengumpulkan dari masyarakat saham ya. Jadi mereka buka listing di BEJ ya, di bursa saham, dengan melakukan initial public offering. Jadi IPO itu IPO itu adalah kegiatan initial public offering, di mana perusahaan yang sudah IPO artinya dia sudah menjadi perusahaan terbuka PT ya, di mana dengan statusnya itu perusahaan tersebut bisa menarik dana modal dari publik ya, dari masyarakat dengan mengadakan initial public offering. Jadi mereka jual sahamnya, nanti orang masyarakat beli sahamnya. Nah, nanti mereka jalan atas uang masyarakat itu mereka kelola. Kemudian di akhir tahun nanti ada dividen bagi keuntungan usaha. Ya, nah ini udah profesional banget nih. Nah, tentunya kalau kita ya levelnya ya pasti masih di sini lah ya, dalam konteks ini mata kuliah ini. Atau kalau nanti ada ikut lomba ya seperti yang kelas saya yang kemarin itu, dia udah dapatnya di sini sih kemarin. Ini apa ini ya? Kayaknya ini deh, ini yang investor tapi bukan yang Ventura Capital ya. Nah, tentunya apapun pilihannya tadi ya, ada beberapa opsi itu tentu banyak pertimbangan ya. Jadi pertimbangannya apa? Ya ini 4 poin ini. Anda juga harus cukup mature di stage of development, bahwa produk Anda itu sudah proven dulu ya. Kemudian berapa funding yang dibutuhkan ya, how much capital is required for growth ya. Kalau kita salah meleset menghitung, kemudian nanti Anda sudah terlanjur mempresentasikan itu di Ventura Company, tapi tentu jadinya repot kan. Kemudian equity versus control ya. Nah, kitalah yang mengontrol ya, trade off ownership dan kepemilikan dan kontrol. Jadi begitu mendapatkan pendanaan, jangan sampai juga kan duitnya lagi memegang duit banyak nih, malah dialokasikan untuk yang lain gitu, tidak dikontrol dengan baik. Wah, itu malah kemana-mana ya.
Kemudian compliance ya, namanya menjalankan uang orang gitu kan, mendapatkan kepercayaan capital dari orang tentu harus legal ya, harus ada mengikuti aturan yang berlaku. Kenapa? Ada apa? Ya? Oh, ada kelas lagi ya? Oke. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi nanti dilanjutkan lagi. Minggu depan tetap dengan ini presentasi dan nanti saya lanjutkan materinya. Oke, demikian saja. Untuk malam ini absen saya udah tracking ya, jadi udah nggak perlu absen. Selamat malam. Ya. Izin bertanya, ini emang di kelompok 1? Itu Putus kenapa? Izin bertanya, Mam, dari kelompok 1. Ya. Iya kan, dari kelompok kamu kemarin juga kan sempat bingung karena masih awal juga. Itu kalau untuk pembuatan dokumentasi itu sebaiknya bagaimana ya? Maksudnya yang nanti kan akan dipresentasikan, apa kita dari project dari awal dokumentasi itu juga kita nantinya mau ditampilin juga pada saat eksibisi. Oh ya, nanti saya kasih guideline-nya ya untuk itu. Oh iya, Mam. Ya. Oke, baik. Demikian saja untuk hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mem. Ya. Absen. Tadi